Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, dan pastinya bahagia guys. Balik lagi sama gue Aldi di channel YouTube Aldi Ride. Dan seperti biasa riding santuy pagi-pagi ya, sambil kita ngobrolin masalah permotoran ya guys ya. Udah lama gue nggak riding. Pengen riding banget nih. Ya jadi kita mau ngebahas, ngobrol-ngobrol tentang motor yang menurut gue bakalan viral sih ya. Ya pasti kalian udah pada tahu lah ya, lagi pada nunggu-nunggu nih ya, tentang R15 V4. Akhirnya ya yang V4 udah mau keluar ya guys ya. Gue pernah bahas tipis-tipis dulu ya tentang R15 V4, leaks-leaksnya ya, memang kebanyakan bocorannya dari India ya. Kenapa ya? Karena memang R15 V4 ini ternyata sudah launching guys ya, dan launchingnya itu memang di India ya. Dan menurut gue ya, kenapa di India ya, pastinya karena mungkin market leader ya, yang paling banyak jual 150 cc atau mungkin yang paling banyak jual produk Yamaha gitu ya, itu ada di India ya. Jadi dapat privilege khusus lah gitu untuk launching R15 V4 di sana gitu guys. Nah sedikit kita putar balik dulu deh guys tentang R15 ya, terutama yang dari yang V3 aja deh. Yang menurut gua pernah bilang waktu itu R15 V3 itu menurut gua kayak the best lah untuk 150 cc, terbaik kok ya, karena semua fitur-fiturnya itu bener-bener lo dapet semua lah gitu. Contoh misalkan lo dapet chassisnya sudah menggunakan Delta Box gitu kan. Mana aja 150 cc pakai Delta Box kecuali Yamaha kan ya, atau enggak kita nyebut bukan nama dagangnya lah gitu kan, perimeter lah kita nyebutnya kan, nggak ada gitu guys ya. 150 cc gitu yang dijual di Indonesia pakai chassis Delta Box gitu atau perimeter ya, mungkin ada ya, kalau nggak salah mungkin ya dua tak zaman dulu kali ya. Ya tapi jarang banget lah kita nemu 150 cc pakai Delta Box gitu kan, kecuali Yamaha lah gitu ibaratnya. Nah terus suspensi belakang, bukan suspensi belakang, arm belakang ya. Arm belakang juga sudah menggunakan ini ya, kayak banana arm lah gitu. Bahannya juga dari aluminium alloy ya, terus kayak moge look gitu guys ya. Jadi jarang banget gue liat 150 cc yang pakai armnya tuh sebagus itu gitu loh. Jadi enak banget dilihat lah, lebih manis lah, apalagi untuk sekelas 150 cc dapat part-partnya udah kayak part-part moge gitu kan. Itu kan beda banget lah gitu guys. Terus suspensi depan juga sudah menggunakan upside down ya, 37 mm dari Kayaba ya, which is di 150 cc menurut gue R15 itu kayak pionir ya, yang pertama lah atau enggak yang paling awal lah ya, yang menggunakan suspensi upside down di 150 cc gitu guys ya. Karena setahu gue yang lainnya dulu pada saat V3 itu yang lainnya masih pada teleskopik ya, GSX 150 masih teleskopik, terus CBR 150 juga masih teleskopik ya. Yang baru ini dia pakai upside down dari Showa. Oke, terus nggak cuma itu, dan gue senangnya Yamaha tuh selalu ngasih kaki-kakinya juga ya, ibaratnya yang inilah yang lebih besar daripada standarnya 150 cc ya. Jadi lu bayangin dapat kaki-kaki ya, ban, ukuran ban belakang itu dapat 140, ban depannya itu 110 guys. Wah, udah kayak 250 cc, bayangin aja kan. Dan overall desain juga gue senengnya Yamaha tuh, terutama di R15 ya, itu kayak badannya tuh gemuk banget gitu, bongsor ya. Jadi kayak lebih kayak seakan-akan motornya tuh memiliki cc yang lebih besar daripada seharusnya gitu kan.
Jadi kelihatan gambot, kelihatan gemuk, kelihatan moge look lah ya. Terus dari segi engine juga ya, 155 VVA yang dituning ya, supaya untuk mendapatkan tenaga yang menurut gue cukup besar gitu ya, 19 dk gitu kan. Itu terbaik di kelasnya sih. Kenapa gue bilang terbaik di kelasnya? Karena dia RPM bawah, RPM atas bagus gitu power delivery-nya gitu ya, karena dibantu dengan teknologi VVA lah ya, variable valve actuation gitu. Jadi punya dua profile cam gitu ya, kalau nggak salah cam in-nya atau cam out-nya gue nggak tahu ya. Tapi intinya power delivery-nya jadi lebih bagus ya. Biasanya kan kalau satu silinder terus SOHC biasanya di RPM bawah menengahnya tuh bagus gitu, tapi di RPM atas tuh agak ngempos lah. Gue juga pengguna 150 cc, jadi gue ngerasanya tuh tahu kalau RPM atasnya tuh rata-rata agak nol lah gitu kan, lambat banget gitu. Tapi mungkin kalau R15 yang VVA ini, kalau yang gue rasain kalau gue minjem punya orang tuh enggak gitu, narik di semua RPM ya, karena berkat teknologi VVA itu gitu. Kalau nggak salah juga pernah ada review ya dari Otomotif TV gitu kan, nge-review kalau VVA-nya dimatiin versus VVA-nya nyala gitu kan. Itu kelihatan banget gitu di atas RPM 7000 tuh, kalau yang VVA-nya nyala tuh dia tetap naik, tapi kalau VVA-nya mati tuh dia kayak landai turun gitu guys. Ya, jadi itulah sekilas tentang R15 yang dulu, yang menurut gua fiturnya cukup lengkap ya. Nah sekarang V4 guys, R15 V4, apa sih yang bisa kita harapkan dari V4 gitu ya? Yang pertama kalau kita lihat dari launching pas yang di India itu dari segi desain ya, desainnya udah kayak corporate design sekarang ya, semuanya sama ya, semua Yamaha ya. Jadi udah kayak R7 sekarang, dan mungkin beberapa Yamaha ke depan desainnya sama seperti itu juga gitu kan, mengikuti desain dari R7 gitu ya. Jadi lampu utamanya ada di tengah gitu guys ya, terus lampu samping kiri samping kanannya sipit gitu kayak R1 gitu kan, jadi sebagai daytime running light saja gitu ya. Dan overall desainnya gue suka, tetap mempertahankan kegemukannya ya, jadi kelihatan gambot, kelihatan asik gitu kan, kelihatan kayak moge look lah dari segi desainnya. Desainnya lebih fresh ya. Kalau menurut gue, apakah gue suka sama desainnya? Ya gue suka, bagus, tapi memang nggak bagus banget sih, biasa aja gitu ya. Sama bagusnya seperti R15 V3 ya, cuman yang bikin lebih enak ngeliatnya ya karena mungkin lebih baru aja gitu ya. Wow. Nah, abis dari segi desain ya, desainnya menurut gue masih tetap mempertahankan R1 looknya, walaupun sekarang agak mirip seperti R7 gitu kan. Nah, terus sisanya menurut gue sama ya, dari chassis, dari suspensi depan, suspensi belakang ya. Kalau di India baru yang V4 ini dapat upside down ya, kalau kita udah dari V3 ya. Terus arm belakangnya juga tetap sama, kelihatan moge look banget ya, udah nggak perlu diganti juga oke lah. Tapi mungkin siapa tahu Yamaha melakukan small improvement lah, small tuning lah. Chassisnya mungkin diperbaiki kekerasannya, rigiditasnya, tuning suspensi juga jadi lebih mateng, lebih mantep lagi di jalan ya, kita nggak tahu ya. Pastinya gue yakin setiap tahun, setiap produk yang keluar, setiap update produk yang keluar pasti inilah lebih diperbaiki lagi lah, disempurnakan lagi lah gitu kan ibaratnya. Oke, dari segi itu sama ya, engine juga menurut gue sama ya. Gue nggak tahu kalau nanti di Indonesia apakah dituning lagi atau enggak, atau mungkin kejadian kayak CBR 150 kan sedikit dituning ECU-nya ya, mappingnya, jadi tenaga di bawahnya di RPM bawah jadi sedikit lebih nendang lagi. Nah, gue nggak tahu nih kalau Yamaha diapain lagi nih, apakah dibiarkan seperti standarnya yang menurut gue udah cukup baik ya gitu kan. Nah, terus menurut gua fitur yang menurut gua stand out banget ya, itu dari kita lihat dari dashboardnya guys, dari speedometernya. Nah, sekarang ada tambahan fitur yang namanya Y-Connect ya, walaupun sebenarnya bukan ini ya, bukan baru-baru banget ya gitu ibaratnya.
NMAX gitu kan, Aerox sekarang udah ada di situ sebenarnya. Jadi itu fitur bawaan dari NMAX sama Aerox gitu ya, Y-Connect. Jadi lo bisa connect ke HP, terus lo bisa cek kondisi motor, kondisi aki, RPM. Terus kalau lo mau nemuin lagi, lo inget parkir di mana, dia bisa nge-save last position gitu kan. Ya kayak gitu-gitulah gitu kan. Ya fitur-fitur Y-Connect lah, itu artinya connected ke HP lah gitu kan. Nah lo bisa ngelihat kalau ada notifikasi pesan, notifikasi telepon gitu ya. Nah, lumayan lah, kece lah ya. Itu zaman sekarang udah koneksi Bluetooth ya. Bahkan ZX25R aja belum ada gitu kan. ZX25R belum bisa connect Bluetooth bro. Aduh gitu. Nah terus juga dibekali sama traction control ya. Sekarang mungkin di 150cc udah common ya. Ya bahkan NMAX, Aerox juga udah punya traction control. Walaupun nggak bisa kayak ZX25R yang ada levelnya 1, 2, 3 gitu ya, karena tenaganya juga nggak seberapa gitu kan. Ya tapi unik banget ya. Dan mungkin ABS-nya juga, kalau nggak salah kalau dulu tuh ABS-nya cuma depan doang deh. Mungkin sekarang udah dual channel ya, depan belakang udah ada ABS-nya gitu kan. Jadi berkendara jadi lebih safe. Terus ada shift light. Nah shift lightnya menurut gue lebih baik juga dari ZX25R ya, karena shift lightnya kalau nggak salah lampunya tuh jadi ada banyak guys, jadi kayak gradual gitu ya. Jadi kayak biasanya kan cuma ada lampu satu kedap-kedip. Nah kalau ini sekarang dia ada banyak gitu, kayak tiba-tiba naik gitu kan. Jadi kayak lebih keren lah, lebih kayak motor balap lah gitu kan. Kayak Aprilia gitu lah jadinya lah kan, lampunya kan naik ya. Soalnya kayak CBR 250 RR lah, lampunya jadi kayak gitu. Lebih enak aja dilihatnya gitu kan. Nah terus kalau nggak salah fiturnya lagi itu yang membuat gua cukup kaget gitu ya. Ini motor 150cc, dia punya quick shift guys. Ya lo nggak salah dengar, beneran punya quick shift. Gila kan, punya quick shifter ya. Walaupun katanya yang gue denger cuma up doang, downnya belum gitu kan ya, belum ada auto blipper. Tapi 150cc punya quick shift bro, what? Ya ibaratnya kalau di total tuh fiturnya menurut gue jauh lebih kaya ya, jauh lebih rich, jauh lebih banyak daripada ZX25R sekalipun gitu kan. Semuanya ada loh, gila. Nanti gue nggak tahu nih ke depan 150cc ada LCD-nya, ada quick shift up and down, ada traction control, ada cornering ABS gitu ya. Ada throttle by wire gitu, buset lah, gila. Makanya gila, 150cc bener-bener menggemparkan banget dengan fitur-fitur tambahannya ya, gila. R15 V4 ya, ada quick shiftnya bro ya. Tapi gue nggak tahu apakah ini optional extra ya. Tapi ini quick shiftnya quick shift pabrikan Yamaha ya, bukan add-on gitu ya, bukan dari produk yang lain. Ini sama kayak lo beli Kawasaki ZX25R yang standar, tapi lo pasangin quick shift, itu dari Kawasakinya gitu. Jadi bukan produk aftermarket atau gimana gitu kan. Jadi mungkin lebih kompatibel, lebih bagus. Lo nggak perlu setting A, B, C, D gitu kan. Dia langsung pakai, implementasiin, jalan lah ibaratnya gitu. Wow, jadi gua wow banget ya, gila. Itu fitur menurut gua banyak banget yang dibawa ke R15 gitu guys ya. Dan teman-teman kalau menurut gua, kalau emang lagi nabung buat 150cc, pengen ngebet banget, pengen beli, tahan dulu deh gitu ya menurut gua ya. Bentar lagi juga udah ganti tahun 2022 gitu kan. Karena digadang-gadang launchingnya tuh tahun 2022 guys ya. Dan gue yakin R15 V4 ini bakalan viral sih, bakalan kece lah gitu kan. Banyak banget yang mau pre-order pasti kan ibaratnya. Ya karena ini ada 150cc ya, banyakan orang seneng banget sama 150cc dan pakai 150cc juga untuk daily juga, untuk mejeng juga gitu kan.
Jadi gua rasa motor R15 V4 ini bakal jadi gebrakan sih, bakal jadi gebrakan ya. Waduh, kita tunggu aja nih guys ya, gimana hype-nya R15 V4. Kalau bener fitur-fitur yang disebutkan tadi itu bakalan ada, wah 150 cc crown-nya. Kalau menurut gua, kalau dulu sih masih tetap dipegang Yamaha ya. Ya bakal mempertahankan crown-nya sih ya. Karena menurut gua CBR 150R yang baru belum bisa menggeser sih, belum bisa menggeser R15 lah ya. Tapi gimana menurut kalian nih guys? Apa kalian ada udah yang minat banget sama R15 V4 ya? Menurut gua kalau lo punya duit ya 35 sampai 45 juta lah ya. Karena gua nggak tahu, menurut gua sih harganya mungkin bakalan naik lah gitu kan. Ya ibaratnya harga motor di Indonesia tuh tahun ke tahun naik terus soalnya. Ya, jadi kalau kalian punya duit 35 sampai 45 juta mau beli motor 150 cc sport, udah saran gue ya udah lo beli R15 V4 udah. Menurut gue adalah the best of the best sih. Lo dapet semuanya ya, semuanya lo dapat. Moge looknya dapat, suspensi depan cakep, suspensi belakang cakep, arm cakep, chassis cakep, engine cakep gitu kan. Nah, semuanya udah serba cakep deh. Paling kalau modif ya modif knalpot sana biar suaranya keluar, udah itu doang gitu guys. Udah komplit, lo bawa pulang motor udah komplit lah gitu, nggak perlu diapa-apain lagi gitu. Ya guys, gimana menurut kalian? Nah, semoga apa yang gue sampaikan ini bermanfaat. Dan kalau memang kalian suka sama videonya, jangan lupa untuk di like dan di subscribe ke channel gue guys. Dan kasih tahu komentar kalian tentang R15 V4 di bawah guys ya. Apa kalian nunggu banget nih motor gitu kan? Ya, komentar di bawah. Oke guys, thank you banget ya udah nonton video gue. Jangan lupa subscribe dan see you next video. Wassalam.